selamat datang. Aku invite dulu dokter Junitanya ya. Hai, Ya, akhirnya. halo. Bisa juga kita, guys. Kirain aku takut ada kendala aja gitu loh. Soalnya sebelumnya kan pernah tuh sama dokter Yogi. Dokter Yogi, halo dok. Halo dok. Kebetulan beliau lagi shift juga, shift sore hari ini. Jadi ini sekedar informasi aja bahwa dokter Junita ini adalah salah satu dokter gigi di daerah Bintaro ya, Tangerang Selatan. Iya. Tepatnya di Bintaro Sektor 1 Masuknya ya dok ya? Jakarta Selatan. Masuknya Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya? Oh, oke. Salah satu dokter gigi di klinik daerahnya. Jakarta Pusat. Nah, kebetulan juga beliau ini temen aku ketika SMA, kita satu alma mater. Iya. 47. Dok, kabarnya? Sehat alhamdulillah, cuma ini emang malam ini agak kurang fit aja, jadi nanti kalau ada skip dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan sih kuat Semoga, ya 1 jam ke depan sih. iya, semoga tetap sehat ya dok ya. Soalnya lagi kayak gini benar-benar imunitas tubuh kita emang harus banget dijaga ya dok. Benar. Berta gimana, sehat, keluarga aman, sentosa? Alhamdulillah keluarga sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Masih WFH ya? Masih, alhamdulillah masih WFH. Jadi kayak Jadi banyak waktu lah di rumah gitu untuk bisa kumpul sama keluarga juga gitu. Ya itu hikmahnya sih ya. Hikmahnya betul. Ya nih ngomong-ngomong kita lagi WFH nih. Kita kan kalau misalnya WFH tuh paling suka nonton drakor gitu ya. Ya nggak sih? Kalau aku lagi nonton ini dok, It's Okay Not to Be Okay. Itu keren banget sih Komunyong. Itu cantik banget gitu artisnya. Iya, cantik banget. Halo Zafran, Udah lama nggak ngikutin gitu. Oh iya. Halo Zafran, Juntu. Iya deh, terserah. Patugi sekolah aku gitu, begini. Kamu harus begini nyanyinya. Iya, jadi kan kebanyakan kalau kita lagi WFH gini, sering banget nih nonton drakor atau misalnya lagi cuman iseng-iseng nonton apa gitu kan. Enaknya tuh sambil nyemil nggak sih? Kayak ada yang kurang gitu kalau nggak sambil nyemil gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita kalau nyemil, apalagi kalau bisa nonton sampai malam, terus nyemilnya juga sampai malam gitu kan, terus ketiduran gitu dong. Otomatis kita gang teopa. Otomatis kita lupa sikat gigi gitu dok. Iya nggak sih? Itu gimana? Kamu curcol ya? Kamu curcol? Kenapa? Kamu yang lagi curcol? Edisi jujur banget itu kadang suka kayak gitu, suka kelupaan, tapi jadi ketiduran gitu nontonnya. Jadi lupa nih buat sikat gigi, terus sambil nyemil juga kan, gitu kayak oh my god gitu. Jadi gimana dok? Iya. Jadi sikat gigi gimana sih dok? Yang harus dipikirkan dulu sebelum nonton drakor. Jangan lupa disiapin cemilannya, oke. Tapi habis itu di set juga tuh alarm biar gak ketiduran. Misalkan niatnya malam nih, ya udah sikat gigi dulu. Tetap harus sikat gigi itu 2 kali sehari. Pagi sebelum sarapan, iya, sama malam sebelum tidur. Oh, 2 kali sehari ya dok? Iya, betul. Nggak boleh sekali sehari aja? Nggak boleh dong. Udah aturan baku seperti itu. Kalau enggak nanti bakterinya makin banyak di mulut, menimbulkan masalah-masalah gigi. Nah, kalau lagi pandemi gini kan ke dokter gigi tuh agak riskan kan ya, risky banget gitu. Jadi sebisa mungkin walaupun WFH, walaupun nonton drakor, ya tetap aja jaga kebersihan giginya.
Jadi salah satu trik dari dokter gigi Junita juga mungkin set alarmnya biar kita bisa, takutnya kalau kita ketiduran pun kita bisa langsung kebangun gitu ya dok ya. Misalnya bisa jam 9, 10 malam gitu kan. Jadi kita bisa langsung bangun gitu. Oh ya, lepas sikat gigi gitu misalnya. Gitu ya dok ya. Halo Dit. Halo, kok nggak ada dia? Nah, kalau misalnya pertanyaan umum sih, kita ada masalah gigi gitu, misalnya gigi kita tiba-tiba sakit nih atau berlubang, atau misalnya ada gigi dewasa ya yang tumbuh di belakang. Nah itu biasanya gimana sih dok? Maksudnya apakah aman untuk kita kontrol di kondisi seperti ini gitu? Jadi gini, waktu awal pandemi ini dari PDGI sendiri memang ada anjuran untuk dokter gigi ini hanya melakukan tindakan emergensi saja gitu. Namun seiring berjalannya waktu, juga kebutuhan masyarakat akan dokter gigi, jadi kita juga nggak bisa menghindari untuk praktek gitu. Jadi kita harus tetap praktek, tapi dengan panduan new normal gitu. Jadi PDGI sendiri ini ada mengeluarkan sebuah buku, itu judulnya ada panduan dokter gigi di era new normal gitu. Nah, prakteknya itu pasti ada standar-standarnya. Yang pertama, dari pasiennya sendiri harus gunain masker tetap gitu. Terus Jadi yang kedua, emang harus pakai masker dari rumah gitu ya dok ya? Tetap harus memperhatikan protokol kesehatannya gitu. Nanti di dokter giginya sendiri pun nakes-nakesnya dokter gigi, perawat gigi, bahkan dari depan itu biasanya kita sebut itu ada zona kuning. Zona kuning ini ada yang namanya pendaftaran, ruang tunggu pasien, itu masuknya zona kuning. Nah, di situ nanti tenaga-tenaga di sana memakai APD yang masih level 1 atau 2. Pasien biasanya di situ. Untuk zona kuning ini sebenarnya udah harus pakai APD ya mereka ya dok ya? Udah. Biasanya dia pakai gaun tapi bukan yang hazmat ya, yang gaun biasa. Terus biasanya pakai face shield dan pakai masker. Lalu biasanya juga nanti disediakan hand sanitizer gitu. Jadi pasien ini di era new normal ini sebenarnya udah boleh ke dokter gigi, boleh, cuma tetap memperhatikan tadi standar itu. Dan di klinik pun atau di rumah sakit pasti kita menerapkan yang namanya cek suhu tubuh. Itu udah standar baku kita. Iya. Terus nanti ada juga kuesionernya. Mungkin yang teman-teman yang udah pernah ke rumah sakit atau klinik pada zaman sekarang ini, ntar ada form yang isinya tuh biodata lengkap. Ada biodata lengkap, terus ada riwayat perjalanan, ada riwayat penyakit, gitu-gitu, pernah kontak dengan pasien atau tidak, gitu kan. Kalau misalkan nggak ada masalah, baru kita diizinkan untuk nunggu di ruang tunggu, gitu. Nanti di ruang tunggu pun biasanya akan diatur tempat duduknya. Jadi nggak usah khawatir kalau sekarang. Gitu. Iya benar dok. Tapi sekarang tuh disediakan online nggak ya dok? Untuk untuk konsul gitu. Kalau misalnya aku di klinik kulit ya, sekarang tuh ada konsultasi secara online, jadi bisa kita video call terus menceritakan keluhannya. Mungkin nggak begitu kelihatan jelas untuk keluhan di kulitnya, tergantung dengan kamera kan ya. Cuman mereka memprovide itu gitu. Apakah kalau dokter gigi juga mungkin untuk dilakukan seperti itu? Apa mungkin sudah diterapkan? Sudah diterapkan, sudah. Jadi jadi sebelum pandemi ini sebenarnya kita juga ada aplikasi online untuk dokter-dokter di Indonesia, baik itu dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis. Banyak ya aplikasinya kayak Halodoc dan lain-lainnya ya, gitu kan. Di situ ada yang namanya dokter gigi. Biasanya, sekarang ini kita sebutnya teledental medicine, gitu. Teledental medicine. Iya, di situ udah dokter-dokter yang sudah tersertifikasi, sudah punya STR, surat tanda registrasi, dan surat izin praktek. Jadi insya Allah itu udah aman, gitu. Oh gitu. Kalau dari saya sendiri, saya sih belum menerima yang seperti itu. Cuma biasanya pasien yang udah kenal dengan saya, udah punya kontak saya, dia yang kontak saya. Gitu.
Oh gitu. Jadi di situ sistem interaksinya dari pasien bisa langsung bertanya gitu atau langsung konsultasi gitu ya? Biasanya kalau pasien saya kayak lewat by WhatsApp ya, nanya biasanya ada keluhannya apa segala macem, sampai nanti kita menyimpulkan di diagnosis gitu. Cuma misalkan memang tidak memungkinkan, biasanya kita akan bilang ketemu aja nanti di klinik gitu. Karena kalau misalkan tindakan yang memang harus tindakan, kita nggak bisa langsung ngasih obat segala macam ya. Cuma kalau misalkan masih bisa antisipasi pakai obat, kita pakai obat. Oh gitu. Tapi ya kalau berarti tadi bisa ya dok ya? Kalau maksudnya hanya untuk melihat diagnosis awal ya mungkin ya? Iya, diagnosis awal bisa. Untuk sementara misalkan hanya pereda rasa sakit, mungkin kita bisa bantu gitu. Atau untuk janjian online. Jadi biar nanti kita biar kita nggak numpuk gitu kan di klinik. Jadi sebisa mungkin nanti by appointment. Iya ya. Ini di kolom chat udah agak ini ya. Banyak agak ramai. Ya. Nanti kalau untuk yang pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja. Dari atas coba aku scroll. Boleh. Scroll up dulu. Dari sebentar. Dari Yogi ya, dari dokter Yogi dok. Ada pertanyaan tadi mana sih? Aku nggak ke scroll ya. Udah jauh ya. Agak ke atas. Kalau waktunya berapa lama dok saat kita menggosok gigi, durasi ya? Durasi ketika kita sikat gigi berapa lama kira-kira dok? Durasi sikat gigi itu sebenarnya senyamannya kita. Cuma kalau bisa itu 2 menit minimal. Oh minimal 2 menit ya? 2 menit. Boleh 1 jam sampai ketiduran ya. Agak ketiduran gitu ya ketika sikat-sikat. Aku nonton di drakor itu dia jadi si Mangte ada di itu It's Okay Not to Be Okay. Jadi peran si cowoknya nulisin di kamar mandi gitu. Dia bilang kalau buat sikat gigi durasinya 3 menit. Berarti dia bener lah ya. Kan minimal tadi 2 menit gitu ya dok. Minimal 2 menit. Yang penting adalah yang perlu digarisbawahi, pakai sikatnya, bulu sikatnya tuh yang halus. Kalau misalkan kita beli tuh ada yang extra soft. Aku nggak nyebut merek ya di sini. Paling pilih yang extra soft. Kedua, pasta giginya yang mengandung fluoride. Itu harus pasti. Terus yang ketiga, cara sikat gigi itu harus benar juga. Kayak sebelumnya ingin kasih. Jadi teman-teman aku juga banyak yang join nih, dokter gigi Rani, dokter gigi A. Ini ada kakak aku yang kebetulan pas banget main ke Cilegon. Dia sama istrinya. Ini ada Mas Rio. Oh suami aku, ntar dia marah nggak disebut ya. Dah. Halo Kak Reci. Oke, terus untuk yang protokol dari PDGI itu sebenarnya sudah mengeluarkan protokol ya dok ya. Aku juga kemarin sempat baca-baca juga untuk panduan yang tadi telah dokter Junita sampaikan juga untuk panduan dokter gigi ketika new normal itu seperti apa. Itu lumayan detail banget ya dok ya dari PDGI-nya itu sendiri. Lumayan, itu ada ratusan halaman ya. Saya agak lupa. Kayaknya sekitar hampir 200 ya. Iya, hampir 200-an halaman. Jadi sebenarnya yang sempat aku baca juga kan terkait dengan sistem K3-nya di klinik gigi itu seperti apa sih? Nah, itu sebenarnya udah sempat aku juga buka tuh dok kemarin hasil diskusi kita. Bahwa memang kalau di dokter gigi ketika new normal ini benar-benar hal yang yang jadi concern oleh klinik gigi itu yang pertama adalah aliran udara. Jadi kata gigi itu mereka menyebutkan bahwa aliran udaranya itu harus sehat di dalamnya dan harus sesuai dengan WHO. Jadi WHO itu telah menetapkan untuk aliran udara itu yang digunakan di klinik itu ketika pandemi ini memang sedikit berbeda gitu ya dok ya? Iya betul. Iya, jadi emang lebih baiknya dialirkan dari udara yang bersih ke tempat klinik yang memiliki kemungkinan adanya kontaminasi. Setelah itu dibutuhkan juga adanya exhauster ya, yang ditempatkan mereka
bilangnya sih di bawah sekitar 20 cm dari lantai itu agak ke bawah gitu ya dok ya? Kirain aku agak ke atas malah. Enggak, Gitu ya? karena kalau di atas takutnya malah tidak nyedot dengan sempurna gitu, dikhawatirkan. Dikhawatirkan ya. Iya benar-benar. Dan setelah itu juga ada juga rekomendasi untuk ventilasi secara alami gitu. Ventilasi secara alami ini sebenarnya ditetapkan juga sih pengaturannya, cuma nanti bisa dilihat lagi ke pedoman teknisnya seperti apa. Terus yang ketiga ada, nah untuk penggunaan air conditioner nih. Jadi sebenarnya memang disarankan oleh WHO itu sendiri untuk klinik gigi, dan PDGI juga berkata bahwa untuk penggunaan air conditioner itu seharusnya yang menggunakan udara dari luar diproses sedemikian rupa, didinginkan, terus dialirkan ke dalam ruangan si praktek ini, lalu dikeluarkan gitu kan. Kan yang terjadi sekarang adalah ketika kita menggunakan AC split wall window, AC split itu ya dok ya? AC split atau AC yang standing itu, dimana untuk sistem kerja dari AC itu sendiri dia menggunakan udara di dalam itu gitu, jadi tidak ada sirkulasi ya, iya nggak sih dok? Iya benar. Makanya tadi jadi, kita dibutuhkan exhaust itu. Iya. Jadi sebenarnya memang kalau untuk penggunaan AC split atau AC yang standing itu kurang dianjurkan ya dok ya, karena dia tidak ada sirkulasi udara gitu ya. Dan di klinik gigi ini kita ada tambahan alat, namanya ini ada vakum aerosol, karena kan di dental klinik ini kan banyak mengeluarkan aerosol, jadi bukan hanya droplet atau splatter, tapi itu juga ada aerosolnya. Aerosol itu yang dihasilkan dari tindakan pengeboran gigi ya. Jadi itu ada yang ada airnya itu ya? Iya, yang ada airnya. Misalkan mau nambal, itu aerosolnya tuh lumayan, karena aerosol ini jaraknya cipratan itu lebih jauh daripada droplet. Itu bisa lebih dari 1,5 meter gitu, dan dia bertahan di dalam ruangan itu agak lama, bisa berjam-jam, bisa sampai 3 jam. Makanya dibutuhkan tadi yang namanya vakum aerosol sebenarnya. Makanya dokter gigi ini sebenarnya lagi bertahap, klinik-klinik lagi bertahap untuk mengadakan yang namanya tadi UVC, vakum aerosol itu. UVC itu apa ya? Sorry. UVC itu kayak apa? Tadi insisi ya? Apa insisi itu apa ya? UVC, sinar UV, sinar UVC. Oke. Ya, jadi biasanya kalau UVC ini kalau di klinik saya itu digunakannya setelah shift berakhir, karena UVC ini masih pro cons. Jadi apakah ini aman atau tidak digunakan gitu kan? Oke. Jadi sekarang sih yang dianjurkan di dokter gigi yang udah masuk di evidence based dentistry itu pasien-pasien sebelum tindakan diwajibkan untuk berkumur dulu. Berkumur pakai apa? Povidone iodine. Oh, yang udah viral itu ya, yang kayak betadine, kayak cairan pembersih mulut itu ya? Ya, pokoknya apapun mereknya, yang penting ada kandungan povidone iodine, itu kadarnya sekitar 0,2 sampai 0,5%. Itu biasanya digunakan untuk berkumur di dental klinik. Atau ada juga yang kandungannya hidrogen peroxide. Terus yang ketiga juga ada chlorhexidine. Gitu. Jadi harus kumur dulu gitu ya dok ya? Iya, harus kumur dulu. Itu buat mencegah apa? Mencegah yang tadi virus atau bakteri di rongga mulut. Karena kan mulut ini kan banyak banget sumber masalahnya ya. Jadi salah satu medianya si SARS-CoV-2 ini, dia ini sering banget tuh paling banyak nempel di bagian mukosa. Entah itu mukosa di gingiva, gusi, pipi, pokoknya di dalam mulut ini. Makanya sebelum tindakan pasti dokter gigi menganjurkan pasien untuk kumur dulu. Dan selama konsultasi pasien wajib pakai masker, jadi nggak boleh dilepas dulu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kontrol dilepas kan? Iya dong. Ntar kita gimana ngelihatnya? Penting itu. Iya. Oke. Terus aku juga sempat baca tuh di pedoman PDGI-nya itu sendiri, untuk tata kelola ruang itu juga ternyata udah ditentukan ya.
Jadi jadi untuk peralatan dari gigi itu sendiri yang digunakan sebaiknya ditaruh di tempat yang tertutup ya dok ya, misal lemari atau seperti itu. Itu juga ada disterilisasi juga ya dok ya sebelum tindakan pastinya. Iya, pasti. Jadi kita setiap mulai praktek, sebelum shift dimulai, itu kita ada desinfeksi ruangan. Itu kita ada OB-nya sendiri. Kalau di klinik saya ada OB-nya sendiri. Jadi dia yang tugasnya desinfeksi ruangan. Gitu. Nanti setiap pergantian pasien juga seperti itu. Jadi ada jedanya. Makanya dianjurkan sekali nih klinik gigi sekarang datang itu harus by appointment dulu. Jadi udah dijadwal. Walaupun tindakan gigi ini kan tidak bisa diprediksi ya lamanya. Cuma mungkin dari antar pasien satu ke pasien lain kita jeda setengah jam gitu. Oh gitu. Oh, kalau di klinik Bintaro ya seperti itu ya dok ya? Iya. Sedang berjalan seperti itu. Yang aku baca dari PDGI-nya itu sendiri, itu standar minimal 15 menit antara pasien satu dengan pasien yang lainnya gitu sih. Tapi di Bintaro malah lebih lama ya, berarti lebih baik lah ya. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi kita juga masih bertahap untuk alat yang tadi ya, yang UVC dan X-House, lalu ada vakum aerosol, karena biayanya tidak murah gitu. Jadi memang dokter gigi ini lagi sangat-sangat bertahap juga ya, kita kena dampaknya juga lah. Oh gitu. Oke, terus juga aku baca untuk ada alurnya juga gitu ya dok, ditentukan alur dari pasien masuk, ada alurnya juga gitu ya. Kita masuk, terus harus ada signage juga terkait dengan penggunaan masker, jaga jarak, sama etika batuk, seperti itu ya dok. Terus setelah itu, untuk alur dari petugas medisnya itu sendiri juga harus udah dipetakan nih mana ruangan praktek, mana ruangan dikontaminasi seperti donning dari PPI. Donning sama doving ya. Iya. Melepas dan memakai APD si dokter giginya ini gitu ya dok ya. Terus ada pertanyaan, scaling gigi boleh nggak dok katanya? Scaling kita ini suami memang dari kemarin pengen banget scaling, cuma saya sebagai istrinya juga tidak menganjurkan dia untuk scaling di luar, paling sama saya aja nanti. Karena kan yang tahu kesehatan ya kita sendiri ya, maksudnya yang tahu lingkungan kita kan kita sendiri gitu ya. Karena scaling ini yang tadi saya bilang, dia termasuk penghasil aerosol terbesar gitu. Oh iya, soalnya sekali ini langsung udaranya, airnya banyak yang keluar ya dok dari mulut. Percikan gitu. air dari scalernya itu. Oh iya, benar. Jadi memang kalau dokter sendiri masih belum berani gitu ya? Kalau saya belum berani ya. Kalau untuk scaling belum. Untuk scaling gitu ya. Untuk scaling belum ya. Oke, terus juga yang dari panduan PDGI-nya itu sendiri juga aku baca untuk meja masuk, pasien masuk, ada termogan juga ya, pengukur suhu. Iya. Oke, terus pas di meja resepsionis itu biasanya sudah ada sekat antara staf resepsionis dengan si pasien itu. Jadi berupa seperti kaca atau berupa seperti plastik gitu ya untuk pembatas, untuk meminimalisasi penyebaran droplet mungkin ya dok ya. Iya. Terus juga ada hand sanitizer biasanya atau tempat cuci tangan ya di depan. Iya. Dan penyediaan masker mungkin ya dok ya disediakan oleh klinik biasanya? Itu tergantung ya. Biasanya kalau pasien yang tidak bawa kita kasih, cuma udah ada himbauan memang pasien udah wajib pakai masker. Terus yang kedua cuma boleh diantar oleh satu pengantar. Bahkan kalau masuk ke ruang gigi kalau bisa dia sendiri, kecuali anak-anak ya. Kalau anak-anak mungkin ditemani satu orang tua saja gitu. Oh gitu, jadi kasihan juga ya kalau misalnya ada yang takut ke dokter, maunya dianterin. Tapi kalau zaman pandemi seperti ini, biasanya yang antar harusnya di luar dulu nih gitu ya, nggak boleh masuk ke dalam. Iya. Bahkan kalau bisa selama dia nunggu, misalkan pasien di dalam belum selesai, tunggu dulu aja di mobil atau di parkiran gitu. Oh, iya benar-benar ini ya dok ya.
Soalnya ini curhat juga nih, sebenarnya aku kan pengguna dokter gigi juga, pengguna dokter gigi, pengguna behel juga kan. Aku belum bukan kontrol saya ya, dari, bukan saya. bukan. Oke. Kebetulan aku belum kontrol dari Januari 2020. Cinta nggak? Belum kontrol sampai sekarang. Kayak hari itu karena biasanya kan ya udah Januari kelewatan, Februari kelewatan, ternyata pas Maret ya. Kemarin udah langsung gini, jadi untuk kontrol tuh belum sempet, terus malah nggak boleh kan, malah jadinya takut untuk kontrol gitu sekarang. Ada kiat-kiat nggak dok untuk kalau khusus kan ya, kalau untuk pengguna behel kan biasanya mungkin ada kiat khususnya gitu dok, selama masih belum bisa ke dokter gigi nih, atau mungkin selama masih takut, sebelumnya udah aman ya? Cuman kan masih takut. Sebenarnya udah aman, asal tadi memperhatikan protokol kesehatannya gitu. Karena kalau kita nunggu-nunggu itu pergerakan giginya mungkin tidak ada gitu kan. Oh gitu ya, jadi stuck aja gitu di sini gitu ya? Iya, tapi tetap itu, pertama pastiin dulu kliniknya nih udah sesuai protokol kesehatan atau belum. Terus dari pasiennya sendiri itu harus jaga juga gitu. Iya, jaga mungkin ya dengan cara sikat gigi 2 kali sehari itu ya dok? Iya. Ya itu tadi kalau misalnya pergi ke klinik atau ke rumah sakit nggak usah terlalu khawatir, yang penting protokol kesehatannya jalan. Kalau misalkan memang udah mendesak banget harus kontrol ke dokter gigi gitu. Pokoknya kalau misalnya untuk yang takut, mungkin ketika emergency aja dulu gitu ya dok ya? Betul. Jangan dipaksain, karena kalau ketakutannya berlebih takutnya nanti mempengaruhi kita juga, jadi sugestinya macem-macem nanti. Yang tadi yang nggak sakit jadi sakit gitu kan. Iya benar-benar. Ada pertanyaan nih dari Fahri. Hai, mending Listerine apa Betadine obat kumur kalau untuk dibandingkan gitu dok? Saya tuh nggak bisa membandingkan merek satu dan merek yang lain kalau di sini. Bahkan kalau di klinik pun juga saya tidak memberikan merek. Jadi intinya gini, obat kumur aman digunakan apabila dia tidak mengandung alkohol atau campuran lainnya. Jadi yang murni aja povidone, pokoknya ada kandungan povidone, chlorhexidine. Oh, pokoknya kita lihat dulu nih ke si cairan nih komposisinya apa gitu ya dok ya? Iya. Apakah ada yang tadi dokter katakan ya? Iya. Kalau misalnya ada, baru kita bisa beli dan emang rekomend dari dokter seperti itu gitu ya dok ya? Iya betul. Ada pertanyaan lagi nih dari Lilintang. Berapa lama dok untuk kumur ya itu sendiri? Hai dokter, kenapa nanya dokter? dokter Lilintang, sorry. Ya, seperti yang kita tahu ya dok ya, sekitar 30-1 menit saja dikumurkan sudah cukup. Tuh. Sorry, sekitar berapa lama dok? 30 detik sampai 1 menit. Oh gitu. Aku pernah pakai obat kumur yang lumayan, menurut aku agak pedes gitu, bukan agak pedes lagi, emang udah pedes banget. Jadi pernah kumur agak lama juga. Lupa sih berapa lama. Jadi karena lidahnya nggak kuat kali, jadi agak keluh gitu dok. Agak apa sih, agak kram gitu karena kepedesan. Oh mungkin namanya ini ya, kalau di kita tuh burning mouth syndrome, jadi kayak rasa sensasi terbakar gitu bukan? Iya kayak gitu, terus jadi kaku gitu. Nah ya itu, makanya jangan kelamaan. Terus yang tadi, kalau bisa yang free alkohol, pokoknya yang kandungannya benar-benar murni, chlorhexidine murni, atau yang tadi ada povidone iodinnya. Oh gitu, jadi benar-benar harus dipastikan lagi kandungannya gitu ya dok? Iya. Dan obat kumur tuh digunakan 1 kali sehari aja, jangan terlalu sering. Karena obat kumur nih bagus memang buat pencegahan gigi berlubang, buat membantu menghilangkan plak gitu kan. Cuma di mulut kita ini tuh ada yang namanya bakteri baik atau flora normal rongga mulut. Nah itu kalau misalkan kita keseringan berkumur, itu nggak baik juga, itu malah mematikan flora-flora yang tadi baik itu gitu. Oh gitu. Jadi kalau bisa 1 kali sehari aja, terus nggak mesti tiap hari juga gitu. Dia kan lebih ke menyegarkan mulut aja ya. Kalau orang-orang tuh gitu. Pokoknya tetap yang tadi, kalau saya
standarnya tetap sikat gigi 2 kali sehari, pagi malam tadi. Ya. Pagi malam. Tapi nggak setiap abis sikat gigi kita harus kumur gitu ya dok ya? Kirain aku tuh awal asumsi setiap abis sikat enggak. gigi kita harus kumur. Oh, enggak. Gitu ya? Ya. Oh, oke. Terus ada pertanyaan lagi dari, ini teteh aku, Kostulata Ma Ujang. Dok, berapa kali ke klinik gigi ternyata banyak klinik gigi tutup, mau ke rumah sakit takut. Oh, curhat ceritanya. Jadi masih banyak klinik gigi yang tutup ternyata. Iya. Terus mau ke rumah sakit takut gitu. Ya sih wajar sih ya. Kalau misalnya kondisi wajar karena memang kondisi kayak gini tuh nggak ada yang bisa menjamin di tempat klinik A pasti aman karena protokolnya sudah lengkap, sudah baik. Itu belum tentu menjamin kita juga bebas corona, itu enggak. Karena karena tadi tetap kita preventifnya, pencegahannya ya tadi memakai masker, physical distancing, cuci tangan gitu. Nah, terus kalau misalkan klinik tutup gimana caranya? Ya berarti kita harus survei dulu nih klinik-klinik mana aja yang buka gitu. Kalau perlu ditelepon gitu. Iya. Pun aku sampai sekarang belum mencoba untuk menelpon klinik dokter gigi aku sih. Karena takut ditagih ya. Iya. Pertama itu nanti dimarahin. Udah dari Januari nih aku belum kontrol gitu. Iya. Enggak. Kita juga dari dokter gigi tidak memaksakan pasien untuk tindakan karena bukan pasien aja yang takut, yang perlu digarisbawahi dokter gigi di sini juga lebih takut gitu. Karena kan pertukarannya ini kan dari pasien ke pasien yang sama sekali kita nggak kenal gitu kan. Mungkin kalau Berta ke dokter gigi berarti kan cuma ketemu dokter gigi sama pegawai-pegawai klinik atau rumah sakit gitu kan. Kalau kita kan ketemunya semuanya, pasien A, pasien B, pasien C yang kita nggak tahu riwayatnya. Dan kita sih nganjurinnya gini, tiap kalian ke dokter gigi tolong jujur pas ngisi biodata atau form kuesionernya gitu ya. Iya. Ya perlu diperhatikan itu juga demi keselamatan dan keamanan kita semua gitu. Benar-benar banget dok. Ada pertanyaan lagi nih dok dari papa aku. Dok, bagaimana caranya membersihkan kotoran kerak gigi? Si Om. Kedua, bagaimana cara membersihkan kotoran kerak gigi? Maksudnya kerak gigi mungkin ya. Yang kedua, sebaiknya berapa bulan sekali untuk kontrol gigi? Oke. Untuk kerak gigi ini maksudnya karang gigi kali ya Om ya? Iya, jadi itu. Di gigi ini ada yang namanya plak, ada yang namanya kalkulus. Kalkulus itu karang gigi. Kalau plak atau debris itu sisa makanan itu masih bisa hilang pakai sikat gigi gitu. Kalau plak juga, kalau plak itu biasanya dari noda-noda gigi, itu biasanya hilangnya ya tadi dengan scaling atau pembersihan karang gigi dengan pemakaian stain remover. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan pembersihan karang gigi kita harus di dokter gigi karena alatnya cuma di situ gitu. Iya. Terus kalau berapa kalinya itu kontrolnya ya. Kontrolnya kita menganjurkan 6 bulan sekali. Gitu Om. Oke. Dari ini juga nih dari Kareci, berapa sih tarif scaling dok? Biasanya scaling, kayak mau scaling banget nih dok ya? Siapa? Dari Kareci. Kalau dia mah free ya. Ini buat masyarakat pada umumnya biasa berapa dok? Kalau tarif itu sebenarnya kita nggak ada standar baku berapa ya, dan mungkin tiap klinik bahkan tiap daerah itu beda. Misalkan di Bintaro itu klinik satu yang misalkan jaraknya dari klinik saya ke klinik satunya misalnya cuma 500 meter atau bahkan ada yang 100 meter, itu tarifnya bisa beda. Ini kita harus percepat lagi nih dok, karena waktunya juga ini ya, sedikit lagi kita belum menjawab pertanyaan yang dari komen Instagram dan question filter yang kemarin kita pakai di Instagram juga nih. Ini satu pertanyaan lagi, dok, kenapa anak-anak saya giginya sudah tumbuh duluan di belakangnya padahal gigi belum goyang? Itu biasanya kenapa dok? Ini tumbuh biasanya, duluan nih, harusnya kan gigi dulu yang habis ya biasanya. Nah ini yang perlu diketahui oleh ini Ayu Pipin nih keluarga dari suami saya. Halo Tante. Ayu. Ya itu
kita sebutnya kejadian ini namanya persistensi ya. Jadi di mana gigi permanen itu sudah tumbuh duluan, padahal gigi susu tuh belum goyang atau belum tanggal. Gimana sih caranya supaya tahu? Makanya itulah dianjurkan untuk jadi double. Kenapa ada? Halo Kak Pais, Mbak Isma tadi tuh. Enggak kan, jadi suara jadi double ya. Kalau Iya, jadi makanya Oke. diperlukan. Halo? Iya. Ya. Iya, makanya tadi diperlukan untuk kita kontrol ke dokter gigi itu 6 bulan sekali. Buat apa? Buat tahu perkembangan dan pertumbuhan gigi. Termasuk nih pada gigi anak-anak. Sebenarnya kalau pada anak-anak di usia 6 bulan, di atas 6 bulan ya, itu udah diusahakan untuk ibu-ibu tuh diajak anaknya tuh untuk dibiasakan ke dokter gigi. Gitu. Minimal tahu cara bersihinnya gimana sih buat gigi bayi. Nanti pertumbuhannya gimana sih, dan yang lebih penting supaya anak-anak itu tidak takut ke dokter gigi. Biasanya gitu ya, udah ngeliat dokter udah kabur gitu ya anak-anak. Iya, makanya itu harus dibiasakan dari sejak dini gitu. Jadi kalau misalkan memang gigi permanennya udah tumbuh padahal gigi susunya belum goyang, itu udah indikasi untuk pencabutan. Karena kalau dibiarkan saja, takutnya nanti susunan gigi jadi tidak rapih. Gitu. Pencabutan gigi susu, gigi yang baru tumbuhnya. Oh, gigi susunya. Jangan dong gigi yang baru numbuh. Oh, tapi kalau banyak gigi susunya jadi dicabut bareng gitu. Maksud yang gimana sih, masih belum paham deh. Jadi kan biasanya kalau gigi permanen itu numbuhnya di belakang gigi susu. Kita bayangin gigi depan nih. Gigi depan bawah biasanya itu sering kejadian di anak usia 5-6 tahun atau 6-7 tahun. Itu udah mulai banyak pergantian gigi gerigi. Makanya orang tua tuh harus lebih aware ke dokter gigi buat anak-anaknya itu di usia-usia yang rentan itu, dari usia 6 tahun sampai 12 tahun tuh akan ada pertumbuhan gigi-gigi baru gitu. Nanti kalau misalkan gigi susunya ada di depan gigi permanen, gigi permanen ada di belakang gigi susu, berarti gigi susunya itu harus dicabut gitu. Berarti memang biar susunannya itu rapi. Jadi biar si gigi permanennya ini masuk ke dalam lengkungnya. Ya, permasalahan lagi ya dok ya, kalau anak kecil bisa takut ya untuk yang gigi gitu ya. Iya, yang apalagi kalau ngelihat kita pakai hazmat nggak tahu tuh ya gimana ya. Iya, tapi aku ada hazmat yang lucu-lucu tuh, gambar-gambar buat anak kecil. Ada. Di Instagram gitu kan. Udah mulai ada. Iya, jadi mungkin banget gitu si anak kecilnya. Iya. Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget nih yang kemarin ada di questionnaire filter di Instagram. Mungkin aku pilih yang kira-kira jawabannya bisa agak padat dan singkat ya dok ya. Ke dokter gigi mesti rapid dulu nggak sih? Gimana? Ada yang kalau ingin ke dokter gigi apakah mesti rapid dulu atau tidak? Oh, itu dari ini ya, dari teman kita SMA ya, dari Sabila ya. Iya. Atau Sabila nonton nggak ya? Mudah-mudahan sih nonton dia ya. Bukan ya? Itu dari nggak tahu lah siapa. dari teman SMA kita, tapi lupa deh. Sabila atau siapa gitu. Pokoknya dari dokter gigi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, kita belum ada kewajiban untuk melakukan rapid pada pasien-pasien kita yang mau melakukan tindakan gigi. Itu belum ada protokol resminya, kewajibannya itu belum ada gitu. Cuma mungkin kalau misalkan ada indikasi dari kuesioner tadi, mungkin kita akan ada rujukan buat ke COVID tadi yang rapid lah segala macam. Iya ya, jadi yang kuesioner di awal itu ya dok ya, untuk diisikan kepada pasien. Oke, itu semoga terjawab ya. Untuk yang nanya kita lupa siapa. Aku cuma nulis pertanyaan doang soalnya. Aku ingat itu dari Kak Rini Yuvita, itu ada temannya kakakku. Oh oke. Semoga terjawab ya Kak ini. Terus untuk yang ini lagi hamil, nggak ada keluhan gigi,
mau kontrol gigi sebelum lahiran tapi takut pandemi, baiknya gimana, tetap kontrol atau enggak? Ini balik lagi tadi ya, ketakutan. Ini balik lagi ke tadi, ketakutan ke dokter gigi ya. Cuma gini, yang perlu diketahui adalah untuk ibu-ibu hamil ke dokter gigi itu yang aman di trimester 2. Jadi kalau misalkan masih trimester 1 atau bahkan udah trimester 3, itu tidak dianjurkan lagi untuk ke dokter gigi gitu. Karena tindakan yang aman ke dokter gigi itu di trimester 2. Kalau ada keluhan boleh, tapi biasanya dokter gigi juga akan memberikan obat pereda nyeri aja yang standar. Mungkin tindakannya nanti akan ditunda setelah melahirkan. Oh gitu. Makanya yang diperlukan screening gigi atau pemeriksaan gigi pas saat merencanakan kehamilan, itu sih yang penting. Oh gitu ya, pas ada rencana justru harus screening di awal dulu ya. Iya, betul. Oke. Terus ada jaminan aman buat pasien nggak kalau ke dokter gigi ketika lagi pandemi? Tadi ya sudah dijawab ya. Udah dijawab. Oke. Terus ini waktu berapa menit lagi ya? Soalnya iya, takut ke ini ya. Oke, kemarin ya. 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Jadi mungkin untuk pertanyaan dari Ajim ya, Jim. Kemarin sebentar. Kemarin ada yang nanya ini. Nggak tahu deh. Dia nanya nih, berdasarkan hirak aman ke dokter gigi atau kerik? Hirak itu apa? Emang dia nanya hirak itu apa ya? Enggak. Lu yang nanya. Aku yang nanya. Kamu yang nanya. Karena kita tidak pernah mendengar itu gitu. Oh ya, jadi hirak ini sebenarnya emang mungkin teman-teman yang di dunia K3 udah khatam banget untuk istilah hirak. Hirak ini adalah Hazard Identification, Risk Assessment, Determining Control gitu. Jadi biasanya mungkin untuk anak-anak teknik mesin, teknik kimia industri udah familiar banget dengan hirak ini. Nah, tadi pertanyaannya, kalau ada pertanyaan dari Ajim, teman SMA kita, beliau bilang kalau misalnya lebih aman mana, di RIK atau di dokter gigi ya, kalau dihitung dengan menggunakan. Nah, sebenarnya aku sendiri pun masih belum bisa menentukan dia lebih aman mana, di dokter gigi atau di RIK. Soalnya kita juga butuh assessment lebih lanjutnya gitu. Ini untuk informasi aja, kalau hirak ini adalah kita harus tahu cara mengidentifikasi bahaya yang ada di dalam tempat kerja kita. Yang ditanyakan adalah RIK dan klinik gigi. Nah, kalau RIK ini kita harus tahu nih bahaya di RIK ini apa aja. Kalau mau dibandingkan faktor bahaya terkait biologi atau sekarang COVID ya, alarm sudah berbunyi. Faktor biologi atau COVID gitu, kita harus menghitung resikonya juga. Kira-kira untuk bahaya COVID ini, kalau di satu klinik ini pernah ada yang kena nggak nih? Kalau misal pernah ada yang kena, kita harus menghitung juga parah itu seberapa parah sih terkena di klinik ini. Dan yang kedua, kita harus hitung juga pertama dari faktor keparahan yang tadi, yang kedua dari faktor keseringan dia. Misalnya di klinik ini udah ada yang terkena COVID, sesering apa sih? Apakah ada 6 bulan sekitar 5 kali kah, 6 kali kah gitu. Jadi kita harus mendefine itu juga gitu. Nah, saya belum bisa untuk memberitahu RIK atau klinik gigi yang paling bahaya, karena memang harus ada assessment lebih lanjut lagi. RIK-nya yang seperti apa? Untuk yang COVID-nya di RIK tersebut, apakah pernah ada yang kena COVID atau tidak? Kalau kena, yang tadi keparahannya seberapa dan keseringannya segimana gitu. Jadi untuk pertanyaan dari Aji mungkin masih belum bisa saya jawab karena butuh assessment lebih untuk menilai itu. Gitu. Setelah kita mungkin juga nggak bisa dibandingin ya antara RIK dan dental klinik ya. Iya, betul. Soalnya juga beda gitu ya, beda situasinya gitu. Dan setelah kita hitung resikonya, lalu kita tentukan untuk pengendaliannya tuh seperti apa, biar tidak terulang kejadian yang sama dan biar mengurangi kejadian tersebut gitu. Semoga bisa jawab. Ini aku jawabnya singkat banget karena waktunya sudah sedikit lagi. Ini literally udah 19.51, jadi takut keluar. Jadi mungkin dari Dokter Junita ada kesimpulan? Pokoknya kesimpulannya, kalau misalkan mau ke dokter gigi di era new normal ini, sudah banyak klinik, puskesmas atau bahkan rumah sakit pemerintah maupun swasta yang sudah buka lagi, dokter giginya sudah mulai berpraktek lagi. Cuma tetap harus diperhatikan protokol kesehatannya tadi, physical distancingnya, maskernya, cuci tangannya gitu.
Terus yang paling penting adalah jujur saat kuesioner gitu. Saat kuesioner, Screening di awal. saat analisis, iya harus detail ke dokternya, ke tenaga kesehatannya gitu. Terus yang kedua, di era new normal ini kita tetap harus jaga kebersihan gigi dan mulut, karena tadi untuk menghindari takut-takut tadi ke dokter gigi. Karena kalau misalnya kita udah bisa dari diri kita sendiri udah bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut, berarti kan nggak perlu ke dokter gigi nih. Kalau misalkan tidak urgent banget, kalau sakit banget itu nggak usah dulu ke dokter gigi gitu kan, masih bisa ditanggulangi. Cuma memang ada pasien yang sudah rutin kontrol, wajib kontrol dia 6 bulan sekali, pasti akan tetap datang. Yaitu tadi tetap perhatikan Protokolnya. Protokolnya. Oke. Terus Itu yang dari- ketiga gini, yang ketiga pesannya buat kalian semua, jangan pernah marah atau kecewa dengan dokter gigi yang masih melakukan tindakan prakteknya belum maksimal. Maksudnya ada dokter gigi yang masih menolak tindakan penambalan gigi ataupun pembersihan karang gigi. Itu bukan karena kami tidak mau, tapi memang itu untuk kebaikan dari kami semua, dari pasien juga gitu, atau mungkin lingkungan di sekitar ruang praktiknya belum memadai gitu. Oh, oke. Jadi kesimpulannya kalau dari aku mungkin kita tergantung kepada kitanya lagi ya, mau berani atau Iya, tidak. gitu. Yang penting kita perhatikan protokol. Kalau misal kita udah memutuskan untuk berani ke dokter gigi, kita perhatikan protokol yang ada, benar-benar diikuti semua protokolnya. Insya Allah sih, kalau kita udah mengikuti protokol, insya Allah aman ya dok ya, insya Allah. Iya. Gitu. Oke deh, kayaknya aman nih waktunya. Kita harus buru-buru juga, keburu ditendang. Oke dokter, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih untuk pertanyaan yang masih banyak juga yang belum dijawab karena emang kita kurang. Mungkin bisa Jadi DM aja kali ya kalau mau nanya-nanya. Bisa. Kalau Ya. misalnya untuk teman yang yang kiranya mau nanya-nanya lagi, bisa di komen juga, bisa di DM juga seperti itu. Semoga sharing-sharing session kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua di malam minggu ini. Enggak loh guys. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi tadi pas masuk ya. Oke. Ya udah, terima kasih semuanya yang udah nonton, udah menyempatkan waktunya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jaga jarak dan salam sehat semuanya. Dadah. Bisa.